Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pada penjelasan dan pengantar tugas studi perancangan 2. Jadi kalau di hari ini itu adalah penjelasan tentang bagaimana sistem perkuliahan, tugas besar, tugas kecil, ya, penilaian, kemudian tugas besarnya. Tugas kecil itu adalah tugas-tugas yang dipersiapkan untuk melengkapi tugas besar. Jadi biasanya karena produk akhirnya adalah bangunan sederhana 2 lantai, itu nanti tugas-tugas kecilnya adalah yang mendukung ke arah situ. Jadi bisa program ruangnya, bisa analisa lokasinya, bisa hubungan antar ruang, bisa sistem utilitas, ya. Jadi tugas-tugas kecil itu diperlukan untuk melengkapi tugas besarnya. Jadi produk akhirnya itu berupa portfolio, ya, gambar-gambar yang merangkum semua kerjaan Anda selama 1 semester ini. Oke. Jadi ada 16 kali pertemuan. Penilaian seperti itu, ya. 20% tugas kecil, tugas besar 30%. Nanti ada presentasi pada saat mid dan presentasi pada saat ujian akhir semester. Tugas dan gambar dikerjakan mandiri di rumah atau di studio. Jadi kalau sudah memungkinkan, Anda boleh ke kampus. Nanti ini nanti sebentar. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi tugasnya itu manual sebenarnya, ya. Tapi untuk alat bantunya, Anda boleh pakai software kalau mau. Istilahnya Anda kerjain dulu di komputer, terus Anda jiplak, itu boleh, silakan. Tapi semua tugasnya dikumpulkan gambar-gambar tangan, hand sketch, ya. Karena memang sampai dengan semester 2 itu kita masih melatih keterampilan tangan, ya. Jadi Anda harus dibiasakan untuk menggunakan tangan sebagai alat utama. Jadi kalau misalnya Anda lagi di lapangan, ya, Anda nggak harus tergantung dengan komputer atau iPad atau tablet, ya. Tapi cukup coret-coret di kertas itu udah bisa. Jadi latih tangan untuk melakukan sketsa ide atau gambar-gambar penjelasan. Jadi prinsipnya semua gambar nanti pakai tangan, ya. Asistensinya bisa dilakukan pada saat jam studio atau di jam studio jika dianggap diperlukan. Jadi kita asistensinya melalui Miro, ya. Jadi kalau belum ada akunnya, Anda bikin di miro.com, nanti Anda bikin akunnya, baru kita bisa asistensi di situ. Sifatnya sama, Anda gambar tangan, terus Anda foto, terus Anda kirim ke Miro. Nanti kita asistensi di situ. Ya, tugas difoto atau di scan dan dikirim ke e-learning untuk memasukkan tugas. Tapi kalau mau asistensi, Anda kirim ke Miro. Di tiap minggu nanti ada jadwal untuk memasukkan tugas sesuai dengan jadwal.
Analisa dan konsep perancangan dipresentasikan pada saat mid semester, bisa dari konsep keseluruhan dilihat pada saat UAS. Jadi konsep itu di mid semester, terus total keseluruhan gambar itu dinilai pada saat ujian akhir semester. Jadi untuk asistensi, pengiriman tugas itu bisa di Miro. Untuk finalisasinya, tugas sudah bisa diperbaiki, itu dikirimnya ke Evernote. Nah, semua produk harus dibuat di kertas A3. Kalau dia berwarna, full color, atau 3D perspektif, itu bisa pakai media pensil warna, cat air, airbrush, crayon, apapun silakan. Nanti hasil akhirnya semua berupa portofolio, sebuah produk dibuat dengan manual, di tangan. Untuk foto irisan diagram dapat menggunakan teknik tempel atau montase. Jadi bisa aja ada potong-potong ya, ada cetak, ada potong, itu boleh. Diagram atau mau tulis tangan juga nggak apa-apa. Nah, karena semua tugasnya masuknya melalui e-learning, pastikan bahwa Anda memenuhi jadwal yang diminta. Jadi kalau misalkan masukkan jadwal, masukkan tugas di hari Selasa jam 5, itu batas akhir. Kalau terlambat, tetap harus dimasukkan. Cuman mungkin nanti ada sistem pengurangan nilai ya, kalau beda dengan yang masukkan tepat waktu. Jadi pastikan Anda memasukkan tugas dulu, perbaikannya bisa disusulkan, itu nggak masalah. Jangan sampai nunggu sampai sempurna, sampai bagus, sampai lengkap, Anda terlambat memasukkannya. Jadi timing perlu ya. Nah, jadi materinya ini ya, yang ingin disampaikan. Jadi ada pengantar itu hari ini, bangunan masa tunggal, fungsi tunggal sederhana. Jadi ada banyak bangunan tunggal yang masa tunggal, terus fungsinya juga sederhana, fungsi nggak terlalu, bukan fungsi campuran maksudnya tuh, bukan nanti seperti apa rumah sakit dengan mall, bukan seperti itu, cuma satu aja, rumah ya rumah aja, restoran saja. Kalau misalnya apa toko saja, jadi nggak ada dua fungsi yang dijadikan dalam satu bangunan. Nanti ada penentuan kebutuhan dan ketentuan. Jadi apa fungsi ya? Rumah adalah fungsi rumah sebagai apa? Seperti tempat tinggal. Apalagi tempat untuk belajar, untuk istirahat, tempat untuk mendidik keluarga. Nah, fungsi-fungsi itu harus diterjemahkan dalam kebutuhannya apa aja. Ruang untuk belajar, berarti mungkin ada kamar belajar. Ruang untuk istirahat, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada dapur, ya itu disebutkan dalam kebutuhannya. Dan kemudian diterjemahkan dalam program ruang. Kamar mandi ukuran berapa sih? Beberapa orang? Posisi ada di mana? Berkaitan dengan nomor 3, jadi organisasi ruang, hubungan antar ruang, zoning, private, public, ya. Terus ada di belakang nanti bubble diagram, bagaimana membuat abstraksi dari ruang-ruang yang ada tersebut. Kalau ruangannya besar dan penting, itu ukurannya bubble atau bolanya besar. Kalau ruangannya kecil, private, itu bubble-nya kecil, tapi dia garisnya tebal. Kalau hubungannya langsung, dia ada garis panah. Kalau nggak langsung, dia garis putus. Kalau nggak berhubungan, berarti ada ininya, ada hubungan antar bubble, antar gelembungnya ya. Kemudian bagaimana mengatur beban massa ya. Bikin rumah atau toko itu bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya segi 4, apakah bentuknya L atau segitiga atau bentuknya piramid atau seperti apa ya?
nanti berkaitan dengan proporsi, skala, tema, kontras, repetisi, tentang cara-cara bagaimana mengolah atau mengubah suatu masa-masa bangunan. Tidak berarti bahwa setiap ruang itu punya masa sendiri. Ada ruang yang bisa dipakai bersama. Ruang makan dan dapur itu bisa jadi satu, misalnya. Atau ruang tamu dan ruang keluarga itu jadi satu juga bisa. Masanya cukup satu. Ruangannya jadi satu, nggak harus jadi dua ruangan. Kemudian selain bermasa, itu bicara juga soal struktur konstruksinya. Apakah konstruksi bidang yang digunakan, atau konstruksi ruang, atau rangka, kolom dan balok, yang mana digunakan. Karena setiap pemilihan konstruksi yang berbeda, itu akan memberikan tampilan atau ekspresi bangunan yang berbeda. Kemudian estetika, nilai-nilai dari keindahan. Bagaimana nih ya pengaturannya, tata ruangnya gimana, interiornya gimana, tata ruang dalam, tata ruang luarnya gimana, terus karakter bangunan yang dijalankan seperti apa. Kalau kayak beberapa bangunan itu kan sudah punya ciri masing-masing ya. Jadi kalau misalnya bangunannya bangunan pemerintahan itu harus berkesan formal. Bangunan bank harus berkesan dia aman, kokoh ya. Jadi yang masuk uang itu nggak terkecuali. Ya. Bangunan sekolah anak-anak itu harus kondisinya playful ya, penuh permainan, gembira, ya. Itu melekat pada fungsi tertentu. Nah, estetikanya seperti apa, karakter bangunan yang akan digunakan seperti apa. Kemudian semua itu nanti diterjemahkan ke dalam desain denah gambar potongan tapak ya, prestasi rancangan. Jadi semua yang ada di kepala Anda, ide Anda itu nanti harus Anda terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Dalam hal ini Anda buat gambar-gambarnya. Penanya seperti apa, nanti masuk dari mana, terus nanti habis masuk kalau tamu ada di mana, apa dia diterima di ruang teras, atau dia langsung masuk ke dalam tapi diterima di ruang tamu, atau dia bisa masuk langsung ke kamar tidur ya. Itu berkaitan dengan bagaimana ide itu nanti terjemahkan dalam gambar-gambar. Nah, nanti ada modeling, bisa maket, bisa simulasi, bisa animasi, nanti terserah Anda mau pakai fitur yang mana ya. Bisa cukup dengan misalnya gambar simetrinya saja, jadi gambar 3D tapi dalam bentuk denah, yang bisa seperti itu. Yang memudahkan orang untuk memahami apa yang ini akan disampaikan di desain Anda. Jadi produk akhirnya adalah portofolio bangunan 2 lantai. Jadi ada tangganya, bangunan 2 lantai ada tangganya. Atau ada sirkulasi yang menerus dari bawah ke atas. Mau pakai lift silakan. Mau pakai persotan juga boleh. Mau pakai eskalator silakan. Ini dia ada bangunan 2 lantai. Nah, nanti semua itu dibagi menjadi beberapa minggu-minggu kerjaan ya. Ini kerangka ini ada di e-learning. Jadi Anda bisa sesuaikan aja waktunya dengan waktu penugasan ya. Di hari ini minggu pertama itu pengantar dari pengukuran rumah tempat tinggal masing-masing. Jadi tugas Anda nanti pada hari ini adalah Anda mengukur tempat tinggal Anda. Rumah yang ada tempatnya sekarang itu Anda ukur, kemudian
Anda buat sketsa dasarnya, sketsa coret-coret. Nah, minggu pertama itu cukup coret-coret, terus ada ketahuan nih, berapa banyak lebarnya segala macam. Minggu kedua, itu gambarnya sudah terukur. Ya. Terus lengkapi dengan foto ruang utama, ya, ruang-ruang rumah, interior. Jadi Anda mengukur dan membuat gambar denah dari tempat Anda tinggal sekarang. Itu yang nanti Anda akan lakukan, ya. Apa tujuannya? Tujuannya Anda bisa mengetahui dan bisa memahami dan sadar apa sih efeknya ruangan 2x2, apa beda dengan ruangan 2x1. Terus 2x2 kalau tinggi dari lantai ke langitnya 3 meter dengan tinggi lantai cuma 2 meter, itu berbeda. Jadi tujuannya adalah Anda mengetahui bagaimana efek ruangan berdasarkan besar ruangan tersebut. Juga misalnya seberapa efektif atau seberapa efisien pengaturan ruang-ruang yang selama ini mungkin Anda tidak sadari. Oh, ternyata kalau mau ke dapur tuh repot ya, harus lewat sini lewat situ segala macam. Dan ruang belajarnya ini tidak kondusif karena terganggu dengan TV misalnya. Jadi beberapa itu hal-hal tersebut bisa Anda masukkan dalam catatan. Kira-kira apa yang menjadi kritik, apa yang perlu bisa diperbaiki dari apa yang selama ini mungkin tidak Anda sadari. Atau juga bisa jadi catatan Anda, mana-mana yang menurut Anda itu baik. Oh, ternyata kalau kamar tidur ada jendela menghadap ke timur itu bagus. Karena selalu bangun karena ada kena matahari pagi. Atau misalnya rumah ternyata kalau nggak ada halaman luar itu ternyata sangat kecil, sangat sempit, ya. Jadi dengan adanya halaman yang cukup luas itu ternyata selain udaranya bagus, juga ternyata memberikan kesan luas yang menenangkan, ya, jadi enak tinggal di situ. Nah, itu yang harus belajar. Jadi bukan sekedar mengukur, memotret dan menggambar kembali, dan juga merasakan dengan sadar apa-apa yang selama ini mungkin ada cuma terima secara take it for granted, ya. Ya memang sudah sewajarnya seperti itu. Sekarang Anda mulai mencatat dan mengalami secara aware, ya, secara awas. Nah, minggu ketiga itu buat program ruangan standar bersama ruang sesuai dengan aturan berlaku. Jadi misalnya kalau tidur Anda 4x4, ternyata standarnya itu 4x4 itu terlalu kecil kalau untuk kamar untuk 2 orang. Kamarnya sesuai standarnya minimal 3x3, kalau dia berdua jadinya 4x5. Lihat di mana? Lihat di standar yang berlaku. Kemudian ada buat berapa yang sebenarnya dan berapa yang memang sudah ada sekarang, ya. Anda bahkan diagramnya nanti. Nah, minggu keempat, kemudian Anda mulai mencari konsep-konsep dan contoh desain rumah yang kira-kira nanti bisa Anda gunakan untuk membuat desain baru. Minggu kelima itu presentasi konsep tapak dan masa. Kemudian minggu ke-6-nya mulai programming, minggu ke-8-nya presentasi konsep dan progres gambar. Terus setelah itu baru untuk presentasi akhir, ya, dengan tampak foto segala macam. Kemudian baru nanti minggu ke-16 presentasi tugas besar. Urutan untuk gambar itu bisa bolak-balik, ya. Jadi nggak harus denah tampak di minggu ke-9, terus interior di minggu ke-12. Bisa saja itu ditukar-tukar, silakan. Tapi yang jelas setiap minggunya produknya itu dilengkapi. Sehingga pada saat ujian akhir semester itu Anda sudah lengkap semua gambar-gambar minimum untuk suatu tugas perancangan desain bangunan 2 lantai. Oke.
Nah, ini tugas kecilnya. Ya. Sketsa ukur, program dan standar, referensi, dan konsep desain. Konsep desain itu adalah intensi apa atau keinginan apa yang ingin Anda masukkan ke dalam suatu desain bangunan Anda. Kalau saya pengen bangunan saya itu terkesan mewah, megah, menunjukkan orang sukses. Atau saya ingin bangunan saya itu nantinya memberikan kenyamanan bagi penghuninya dengan cara itu ya. Kalau saya ingin rumah saya itu nanti bangunnya itu murah dari segi penggunaan. Jadi nggak usah pusing bayar listriknya mahal-mahal, bayar mahal karena dibuat dia sangat energi wise ya. Atau saya ingin rumah saya itu sifatnya rumahnya tumbuh, jadi bisa bisa lebih kecil mengikuti penggunanya. Karena pengguna pertama itu misalnya adalah bujangan, jadi rumah cukup satu kamar aja. Begitu dia mau menikah dan punya anak, itu rumahnya tumbuh menjadi 3 ruangan. So, nanti kalau setelah dia tua dan nggak perlu lagi ruang yang besar, itu rumahnya akan mengecil kembali. Nah, itulah yang dinamakan konsep, yang sesuatu yang menjiwai atau memberikan karakter terhadap desain Anda. Bangunan Anda bisa sama-sama rumah tinggal 2 lantai. Tapi yang membuatnya berbeda adalah konsep yang Anda tawarkan, sehingga tidak sama dengan desain teman Anda. Oke? Apa saja yang bisa dijadikan materi atau tugas PA2? Itu bisa rumah tinggal nantinya, bisa bangunan sederhana satu fungsi 2 lantai, bisa masjid, bisa restoran, bisa bengkel, bisa salon, bisa butik, bisa studio. Jadi misalnya studio workshop ya, misalnya studio artis misalnya, dia pengen buat galeri sebagai tempat dia kerja dan itu tuh boleh. Atau bisa ruko, rumah toko atau rumah kantor dengan fungsi khusus. Nanti bisa tentukan fungsinya apa, silakan. Tapi kalau mau rumah tinggal itu juga nggak apa-apa. Ini tugas-tugas yang bisa digunakan untuk pilihan ya. Nah ini ininya referensinya. Kita bisa gunakan untuk untuk catatan ya. Ada ide, ada standar ya. Ini misalnya standar invert ya. Invert data. Ada juga teori-teori ya. Ada juga metodologi nantinya bisa Anda pelajari. Oke. Nah, ya. Jadi di studio materi ini, ya, materi studi perancang 2, kalau Anda lihat, ini sudah saya bagi berdasarkan program kerja tadi. Ya. Hari ini kita mengantar, ya. Kemudian nanti ada bangunan sederhana, ada apa? Oh, belum masuk sini ya tugas saya. Jadi nanti ada tugas-tugas yang diminta untuk dimasukkan ya. Oh, nanti ini belum ada nih. Nanti tugasnya saya masukkan sini. Tugasnya nanti membuat foto, mengirimkan foto
dan membuat sketsa tangan untuk denah tempat Anda tinggal. Nah, ya. Nah, untuk Anda ketahui bahwa gambar dalam arsitektur itu berbeda-beda tujuannya, ya, dan tergantung pada siapa penggunanya atau yang akan membaca gambarnya. Jadi kalau Anda lihat di arsitek itu ada tujuan umumnya adalah ini. Gambar-gambar itu dikatakan sebagai cara untuk mempresentasikan karya-karya arsitektur. Ada digunakan untuk menjelaskan desain pada klien. Anda maunya seperti apa sih? Oh, rumahnya seperti ini, seperti ini. Itu penjelasan desain. Itu namanya sketsa atau konsep. Gambarnya bisa sangat abstrak atau bisa sangat final, seperti sudah jadi 3D, ya, sudah jadi perspektif. Jadi gambarnya sangat eye pleasing, ya, sangat memanjakan mata untuk dilihat. Kalau mau tahu, contohnya misalnya itu yang perumahan kalau di TV itu, dijual rumah ini, jual rumah itu kan sketsa konsep sebenarnya. Dibuat dalam bentuk seolah sudah ada animasinya, ya. Supaya orang awam paham, oh nanti seperti itu ya. Ada kolam renang, ada gimnastik, ada spa-nya, ada tempat orang makan-makan. Karena itu belum ada bangunannya. Tapi itu adalah menjelaskan konsep atau desain kepada orang banyak. Ada juga gambar untuk perizinan, ya, untuk dapat izin membangun. Itu lain lagi untuk bangunan, untuk gambarnya sudah sangat teknis. Tapi tidak terlalu teknis, seperti kalau untuk gambar untuk bangunan dibangun, bukan gambar kerja atau gambar konstruksi, beda. Gambar perizinan cuma denah tampak potongan, akar, sama ini aja. Untuk menjelaskan aturan-aturan yang diterapkan itu sesuai dengan yang diizinkan. Jadi GSB-nya berapa, ketinggian bangunan berapa. Ya nggak harus ada potongan kamar mandi, karena bukan bangunan. Nah, nantinya gambar Anda itu sebenarnya cuma ada 3 jenisnya. Gambar multiview, skena, tampak, potongan, koreksi, detail segala macam itu adalah gambar dengan berbagai macam arah pandangan kelihatan. Atau gambar paralain, jadi namanya apa? Aksonometri, ya, isometri, gambar bentuknya 3 dimensi tapi pakai sudut tertentu. Atau gambar perspektif, itu gambar yang menggunakan titik hilang, ya. Nah, semua ini nanti harus Anda terapkan pada saat Anda menyajikan gambar tugas, ya. Jadi ada gambar dengan tempat potongannya, ada gambar isometriknya, bisa untuk masa bangunan, bisa untuk interior, bisa untuk gambar denah. Kemudian ada gambar perspektif, ya, menunjukkan bagaimana bangunan itu di dalam tapaknya atau dalam lingkungannya. Jadi ya, multiview itu gambarnya ortogonal. Saya pikir Anda sudah dapat ini di kelas menggambar arsitektur, ya, atau di menggambar teknik. Sudah tahu lah, ya, bahwa gambar-gambar itu menjelaskan bagaimana posisinya dari pandangan yang berbeda, ya. Dari sisi utara, selatan, dari denah. Denah itu kan adalah gambar dari tampak atas yang memotong 1 meter dari lantai, kan. Jadi gambarnya dibelah. Potongan itu dia tampak tapi dipotong di tengah, ya, secara horizontal.
Jadi multi view itu adalah gambar proyeksi ortogonal tegak lurus ya. Gambar dana tambah potongan dan view paralel dari bidang gambar. Dan ada ini ya, ortogonal ya. Orang lihat tegak lurus, lurus 90 yang datar ya. Makanya tampaknya bangunan ini adalah seperti ini kalau dari sini. Tapi kalau dari sini adalah seperti ini. Tapi ini objeknya sama, objek yang ini, satu objek. Cuma dia dilihat dari berbagai sisi yang berbeda. Jadi tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan ya, tampak belakang. Ini gambar denah ya. Gambar denah ini yang di bawah ini gambar denah untuk sketsa ide. Mobil, furniture, tempat tidur ini menunjukkan dia ruang dalamnya. Tapi ini bukan untuk gambar kerja. Gambar kerja nggak ada mobilnya. Karena kalau ada berarti nanti harus dibuatkan. Ini adalah potongan perspektif. Jadi kita lihat tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Sehingga orang bisa menjadi paham, oh ternyata ini apa kira-kira seperti itulah bangunannya. Karena gambar bagi arsitektur itu adalah media untuk komunikasi, ya. Bukan produk akhir. Produk akhirnya adalah desain Anda terbangun. Oke. Ini denahnya, ini gambar tampaknya, ini gambar denahnya. Ini udah paralel, ini paralel seperti ini ya. Dia aksonometri, isometri, trimetri, ya. Aksono, ketiganya sama, ya hanya sudut yang dibuat berbeda. Sudut ini ya, ini sudut 30-60, ini sudut 30-30, ada 45-45. Ini perspektif. Perspektif itu ada titik hilangnya. Jadi gambar itu menjadi distortif ya. Yang lebih dekat itu lebih tinggi, lebih besar, lebih gelap. Yang makin jauh itu makin mengecil, makin tipis. Oke, nah nanti perspektif juga dipakai untuk interior ya, atau hal lain ya. Ini contoh kejadian kalau ada potongan kawasan, ya. Potongan kawasan bisa dibuat sebagai gambar tampak. Jadi penggunaan teknik gambarnya itu diserahkan kepada anak masing-masing. Yang penting gambarnya itu harus informatif. Gambar-gambar ininya, gambar-gambar kerjanya, atau gambar-gambar desainnya, atau sketsanya itu menjelaskan ide Anda. Itu sebenarnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oh iya, nanti ini kita kan kelasnya ada sama Pak Mildo ya. Nanti sistemnya juga asensinya bisa ke saya, bisa ke Pak Mildo. Ya. Karena nanti nilainya juga akan sharing antara saya dan Pak Mildo. Pastikan bahwa Anda melakukan proses asistensi. Artinya gambar-gambar Anda itu tidak Anda tunggu sampai selesai dulu baru dikirimkan. Tapi prosesnya sendiri itu juga sudah harus
diasistensikan sehingga tahu oh ternyata gambarnya dari sini berubah ke ini itu karena apa alasannya. Dan proses desain itu dia sifatnya adalah terus menerus ya, dan kadang-kadang siklis itu berputar balik lagi. Anda buat denah ruang tamunya di depan, terus berubah ruang tamunya nggak di depan, ruang tamunya di tengah karena yang depan itu adalah ruang keluarga. Nah, pengaruhnya nanti ke tampak, kadang rumah tampak nanti berubah lagi, oh ternyata jendelanya ini nggak bisa dipakai di ruang keluarga terlalu besar, nah betulin. Dapat juga di ruang dalamnya. Nah, itu yang namanya proses berputar. Ya. Jadi Anda perlu untuk melakukan proses itu secara terus-menerus, dan proses tersebut dikomunikasikan, dibahas. Anda boleh membahas dengan sesama teman Anda juga boleh, saling diskusi ya. Tapi hal tersebut juga harusnya diasistensikan ke dosen. Jadi kita tahu bisa membantu mengarahkan, oh ini udah benar nih dilanjutkan, atau ini sebaiknya agak dirubah. Sesuaikan dengan konsep Anda nanti. Oke. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. 12 orang. Pak. Ya. Rumahnya itu Pak harus nyatu apa kita dosen dewek itu Pak? Yang bangunannya. Kalau yang untuk yang tugas pertama itu bangunnya harus nyata karena kan existing. Tapi nanti untuk tugas Anda, untuk desain akhirnya itu kan Anda buatkan belum ada rumahnya. Kalau yang tugas pertama, tugas awal yang mengukur itu bangunnya harus nyata. Tapi kalau untuk tugas desainnya itu ya namanya desain, berarti dia belum ada bangunan. Itu yang Anda buatkan rancangan. Mengapa perlu tugas mengukur? Karena untuk tahu apa efeknya, kalau Anda buat ruangan 1 meter, kalau Anda buat ruangan 3 meter, Anda tidak akan tahu bedanya. Kalau Anda tidak tahu ukuran itu berpengaruh apa terhadap desain. Jadi kenapa perlu tugas mengukur itu dan dilakukan pada bangunan existing, biar Anda tahu, oh ternyata 3 meter itu setinggi ini sih. 2 meter itu sebesar ini. Jadi, itu yang harus bangunan nyata. Oke, nah, gimana kalau misalnya Anda kos misalnya, Anda bukan tinggal di rumah yang apa, yang lengkap
ada ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur ya. Nah itu mau nggak mau Anda harus survei ke salah satu tetangga yang rumahnya bisa diukur. Karena kalau kos-kosan biasanya kan dia kamar-kamarnya banyak, terus dia kan bukan rumah tinggal yang dalam artian apa, yang lengkap ada ibu bapak anak ya. Jadi kalau dia ini rumahnya atau penting ada bukan rumah yang pada umumnya, mau nggak mau Anda harus cari atau survei ke tempat yang Anda bisa ukur. Ya minta izin lah, Pak mau mengukur rumahnya, ada kerjaan tugas kuliah gitu. Selama Anda mintanya baik-baik sih nggak akan ada masalah. Nah sebaiknya carilah rumah yang cukup representatif menurut Anda, sehingga apa, Anda bisa belajar banyak. Jadi carilah rumah yang lengkap. Kalau bisa dapat rumah 2 lantai, bagus ya. Nah, tugas pengukuran ini ya itu boleh dikerjakan secara kelompok atau kelompok 2 orang. Tapi kalau Anda mau kerja sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Nah, biasanya kan kalau ukur kan ada satu yang pegang ukurannya, ada satu yang nyatet. Jadi tugas mengukur ini bisa dilakukan secara kelompok 2 orang, tapi bisa juga 1 orang, silakan. Nah, kalau misalnya Anda mengerjakan satu rumah secara kelompok, karena produknya sama, Anda tetap kasih tahu ke saya dulu, Pak, saya dengan si A itu mengerjakan rumah yang sama, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti gambarnya masing-masing bikin sendiri-sendiri. Oke? Paham ya, kira-kira? Ya, Bang, Pak. Paham, Pak. Nah, jadi minggu pertama ini, itu baru sketsa kasar saja. Jadi belum yang terukur. Jadi misalnya kayak Anda mencatat ya. Jadi pakai sketsa apa, ini ruang tidur, ruang makan, ukurnya 3x6 segala macam. Kita buatkan secara sketsa, terus Anda foto dan kirim ke ini. Nah, minggu depannya baru digambar ulang secara terukur. Ya. Jadi minggu pertama ini Anda bisa hunting dulu, cari-cari mana rumah yang akan Anda jadikan ini, jadikan bahan. Depannya baru gambar terukur. Ini pada kemarin juga saya masukin ini, belum ya. Mestinya nanti di sini ada ini. Ini ada penugasan. Ada tugas nanti akan ditambahkan. Tugas pemasukan gambar sketsa denah. Ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 22 ya. Nah, nanti masukinnya itu tanggal 26. Jadi hari Selasa. Minimal ya. Saya tambahkan di ini, di pertemuan minggu pertama ini. Nah, materi-materi di e-learning itu bisa Anda pelajari lebih dulu ya, nggak harus nunggu mingguannya. Jadi Anda bisa baca yang di kategori bangunan, evolusi rumah, terus desain metode ya, daftar data, analisis, itu bisa Anda pelajari dulu lebih awal. Jadi pada saat pertemuan untuk Zoom, Anda sudah tahu atau kita bisa bahas ininya apa, yang mau Anda tanyakan apa. Apa dalam bangunan, bedroom, dining room, jadi apa, kamar tidur, ruang makan, dapur, kamar mandi, kamar utilitas, disable itu untuk orang-orang
cacat atau orang-orang tua atau orang-orang yang kebutuhan khusus. Ya. Jadi rumah itu banyak sekali yang sebenarnya belum memenuhi kaidah untuk orang-orang yang tidak dalam kondisi normal. Misalnya kalau Anda pas sakit kakinya misalnya kesleo ya atau nggak bisa jalan, nah, kadang-kadang naik tangga tuh susah. Padahal rumahnya tuh pakai tangga. Tapi kalau pakai kursi roda ya lebih sulit lagi, nggak bisa masuk. Masuk pintu aja nggak bisa, kenapa? Karena lebar pintunya tuh terlalu sempit, ngepas aja cuma 60 cm kayak gitu kamar mandi, nggak bisa masuk ini apa kursi rodanya ya. Nah, atau untuk orang-orang tua ternyata apa terlalu banyak split level, beda level itu menyulitkan mereka untuk berjalan atau dia terlalu licin ya. Atau untuk orang hamil misalnya terlalu apa menyusahkan untuk bergerak. Nah, persyaratan khusus ini yang harus Anda perhatikan persyaratan merancang rumah. Karena dia harus memudahkan bagi seluruh penggunanya. Kalau ada terus ada konsep desain ya, ada fungsional konsep, ada emergency, ada self konsep. Coba saya lihat dulu satu ya. Nah, nanti seperti ini kira-kira ini apa portofolionya. Ada ide desainnya, 3D-nya, perspektifnya, ada urutan atau apa metode dalam mendapatkan desain tersebut, terus ada penjelasannya. Ini namanya portofolio. Nah, yang kita bahas nanti adalah perjalanan per gambar-gambar ini yang Anda kerjakan. Gambar ruangnya gimana, terus sistem isolasinya seperti apa, potongannya seperti apa. Jadi apa, kurang lebihnya seperti itu. Makanya diharapkan Anda bisa mempelajari lebih dulu, lebih awal semua ini ya, semua materinya. Atau misalnya ini konsep desainnya apa, ekologikal. Apa ekologikal maksudnya? Ya ini rumahnya bisa untuk menanam, ya, bisa untuk apa? Istilah itu nggak perlu belanja ke pasar, cukup makan dari apa yang ditanam sendiri. Terus dia nggak perlu AC karena cukup dingin. Nah, ini konsep-konsep kita yang membedakan antara desain Anda dengan desain yang lainnya. Jadi mudah-mudahan cukup jelas. Jika ada pertanyaan mengenai tugas-tugas atau apa materi itu bisa dibahas di WA, di grup diskusi WA. Ini kalau untuk semua pengumpulan tugas itu adanya di e-learning, ya, semua tugas. Masalah teknis, aturan teknis itu yang bisa dibahas untuk semua teman-teman yang tahu bisa dibahas di grup diskusi di WA. Untuk asistensi gambar-gambar, konsep-konsep itu dilakukan di Miro, ada kirim ke Miro. Jadi biar jelas aturan. Dan jika kepasukan gambar di e-learning bermasalah, servernya down atau listrik di kampus mati lampu sehingga Anda nggak bisa kirim gambar, Anda bisa kirimkan backup-nya itu ke email saya. Tapi ini untuk backup saja. Kalau ternyata ininya nggak ada, Anda nggak bisa akses. Kalau email saya di Yahoo ya. Saya tulis di chat. Yahoo.
Oke, baik. Jika masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ini saya minta semuanya menyalakan ininya, nyalakan videonya, karena saya akan tutup. Ada berapa nih? Ada 11. Pak Meldu ada ini Pak, sampaikan Pak. Pak Meldu silakan Pak Meldu. Ya. Untuk adik-adik yang ngambil SKL 2, saya ada contoh-contohnya yang udah tugas-tugas akad sebelumnya. Nanti SKA 2 ya, video 2 ya. Nanti saya akan share di sini, saya copy dulu, ada beberapa yang pantas untuk dilihat gitu. Jadi kalian bisa tahu standar-standar tugasnya nanti. Ini ada beberapa, 2 orang lah. Jadi saya share di sini. Di kampus Pak. Iya, saya lagi di kampus, Pak. Nanti saya share aja. Saya copy, saya fotoin. Enak dilihat. Oh, di share-nya di itu aja nanti Pak, di link di WA saja jadinya. Iya, Pak. Ya. Oke. Oke, baik. Jika nggak ada lagi ini, nggak ada lagi yang mau disampaikan, saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.